Itu ya, entah apakah tadi ada informasi tentang PCK ya, ujian pedagogi content knowledge gitu. Nah, Bu Ai ini mungkin ada yang tahu juga ya Bu Ai tentang PCK yang di bahasa Indonesia. Karena kan biasanya di LPTK itu tadi sebenarnya ada undangan, cuman saya lupa nih karena padatnya kegiatan jadi lupa nggak ikut Zoom meetingnya. Itu nanti mungkin Bu Ai bisa sedikit memberikan gambaran apa itu PCK. Pedagogi content knowledge kalau tidak salah seperti itu. Mangga Bu Ai silakan dimulai saja. Izin saya off cam karena memang masih lanjut kegiatan untuk penyusunan tujuan pembelajaran mapel bahasa Indonesia nih. Silakan Ibu Bapak, mangga Bu Ai. Baik Pak Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Apa kabarnya Bapak Ibu Ibu-ibu ya, ibu-ibu hebat dari berbagai provinsi, ada dari Bengkulu, Lampung, Sulawesi, ya, Surabaya. Terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan yaitu berkaitan dengan prediksi tentang UP PPG. Izin share dulu ya. Dek. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, sebentar. Belum. Masih loading nih. Bentar, sebentar. Kenapa tidak bisa katanya? Tidak bisa membagi layar. Sebentar. Nah, sekarang sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ibu-ibu cantik ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Ibu-ibu, kita lanjutkan ya tentang pembahasan soal UP di jurusan Bahasa Indonesia sesuai dengan kisi-kisi Ditjen GTK Kemendikbud. Kemarin kita sudah menyelesaikan indikator nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan kembali ke indikator nomor 21 sampai dengan nomor 45. Baik, di sini ada kisi-kisi UP dari PPG Guru. Ini ada CPBS, CPMK, materi, topik, submateri, dan indikator. Ini sebenarnya sesuai dengan kurikulum ya, kurikulum dari PPG itu sendiri. Baik, kita lanjut. Kita masih ke indikator ya, Bu. Baik, ini ada indikator ke soal nomor 21. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai. Untuk membahas tentang soal PPG-nya. Nah, indikator yaitu disajikan beberapa rumusan indikator pembelajaran tentang analisis morfologi teruji dalam mengklasifikasikannya berdasarkan ranah kognitif. Nih, silahkan Bu, ada yang akan mencoba menjawab. Oke, Bu. Perhatikan indikator berikut. 1. Menjelaskan jenis-jenis kelas kata. Kedua, menemukan jenis-jenis kelas kata. Ketiga, membuat kalimat dengan memperhatikan prefix, infix, dan suffix. Kemudian keempat, menganalisis jenis-jenis kelas kata dengan memperhatikan prefix, infix, dan suffix. Indikator yang memuat ranah kognitif HOTS terdapat pada nomor HOTS ya Bu ya? Betul, HOTS Bu. Kalau HOTS itu biasanya menganalisis dan membuat Bu ya? Yang C ya Bu. Baik, jawabannya yang C. Yang C. Iya, betul. 3 dan 4. Betul Bu, kita lihat saja ya, menjelaskan itu kan di sini kita lihat nih. Membuat dan menganalisis di sini ada proses dari kognitif. Ya, ada C1, C2, C3 itu masuk ke dalam LOTS.
Lots. Ingat, memahami, menerapkan, atau mengaplikasikan. Itu masih lots ya. Nah, Ya. selanjutnya ke C4, C5, dan C6 itu C6 sudah itu HOTS. Ya, ini ingatnya adalah menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan juga mengkreasi serta mencipta. Ya. Begitu. Jadi bisa kita lihat, oh ini C berapa nih? Kalau misalkan C4 sampai C6, oh sudah HOTS. Betul ya. Iya. Baik, sudah betul. Lanjutkan Bu, indikator ke soal 22. Disajikan beberapa rumusan indikator pembelajaran tentang analisis sintaksis teruji dapat mengklasifikasikannya berdasarkan ranah kognitif. Ini masih ke ranah kognitif, Bu. Silahkan. Kata kuncinya pengetahuan, Bu ya. Ya, betul. Pengetahuan berarti kalau pengetahuan itu masuk ke yang E kayaknya, Bu ya. Ciri, Yang tujuan, isi, teks, laporan, hasil observasi. baik, yang lainnya? Menentukan dulu. Ya. Itu kan strukturnya sih. B. B. Baik, ada lagi yang lain? Oh. Yang A, yang A. Ya Yang kan kepengetahuan, Bu. Kepengetahuan. Baik, ada lagi? Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab E, ada lagi? Baik, kita lihat kata kuncinya seperti biasa ya. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa sih, Bu? Kata Informasi. kuncinya adalah bahwa Ibu itu akan mengajarkan kompetensi dasar ya, yaitu tentang mengidentifikasi informasi. Nah, bagaimana cara bisa kita mengidentifikasi informasi? Caranya dengan apa, Bu? Yang A ya, Bu. Menentukan struktur. Coba mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Ini kompetensi dasar apa yang sesuai dengan indikator tersebut. Mengidentifikasi, kalau Ibu akan mengidentifikasi, maka yang akan Ibu cari adalah Menentukan dulu cirinya. Menentukan struktur ya. menyebutkan cirinya. Oke, terus? Ada apa lagi, Bu? Kalau akan mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi informasi. Kita kan harus tahu dulu cirinya bagaimana, tujuannya apa, isi laporannya apa, kemudian dari hasilnya seperti apa. Itu kan identifikasi, Bu. Menjelaskan. Ya. Jadi yang Jadi mana? yang C ya, Bu ya, menjelaskan struktur ya. Struktur. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks. Mengidentifikasi informasi. Untuk bisa mengidentifikasi, berarti Ibu harus Menjelaskan mencari struktur ya, Bu. ya. Yang C Strukturnya ya. aja. Strukturnya aja, Bu. Coba. Identifikasi. Kita ingatnya identifikasi. Kalau kita akan mengidentifikasi seseorang nih. Kalau Ibu akan mengidentifikasi orang lain, apa yang akan Tentunya Ibu cari? cirinya. Tujuannya Cirinya. yang E ya. Ya. Baru isinya. Berarti Iya. jawabannya Iya. betul, Bu. Jadi indikator itu merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Diukurnya apa? Misalkan mencakup kepada pengetahuannya, kepada sifatnya, Kata pada kuncinya keterampilannya. pengetahuan, Bu ya. Betul. Tadi yang dicari adalah identifikasinya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi? Nah, itu. Jadi kata kuncinya adalah identifikasi. Nah, gitu ya, Bu ya. Baik. Oke. Kita lanjutkan di indikator selanjutnya. Disajikan rumusan indikator pembelajaran bahasa Indonesia teruji diminta menganalisis ketepatan penggunaan kata kerja, Bu. Coba sekarang. Kita cari adalah kata kerjanya. Suatu indikator. Nih, misalkan, yuk. Yang akan membaca silahkan, Bu. Teks deskripsi. Ayo Bu Eka, baca Bu Eka. Boleh, Bu Eka silahkan.
Ya, nggak Bu Eka. Ya saya baca, kalau Bu Eka nggak mau. Boleh. Suatu indikator pembelajaran bahasa Indonesia tertulis, memahami kaidah kebahasaan, teks deskripsi. Agar indikator tersebut menjadi level berpikir tingkat tinggi, maka indikator tersebut berubah menjadi A. Menganalisis kaidah penggunaan bahasa teks deskripsi. B. Membandingkan penggunaan bahasa teks deskripsi. C. Menjelaskan kaidah kebahasaan teks deskripsi. D. Menyebutkan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dan E. Menuliskan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini Baik, bingung terima Bu. kasih. Bingungnya antara menganalisis dan menulis. Menganalisis dan menulis gitu ya, Ya, yang jadi bingungnya membingungkan. itu. Oh ya. Baik, berarti kita ingatnya adalah ke yang tadi ya Bu ya? Masih Iya, ingat yang kata C kerja. itu? Nah, bahwa C1 mengingat, C2 memahami, C3 itu menerapkan atau aplikasi itu masih ke LOTS. Nah, sekarang kita cari adalah yang HOTS. Yang HOTS ada hot ya. apa-apa? Ada tadi Menganalisis, menganalisis, Membandingkan menilai, hot, Membandingkan, mengevaluasi, mengkreasi menuliskan. atau ya mencipta. menuliskan. Ya, sekarang kita lihat lagi di apa ini yang dimintanya Kebahasaan apa? menulis itu Bu, menulis Bu. Kaidah Ya, menulis. Karena teks deskripsi di situ. memahami kaidah Bu. Ini kata kuncinya adalah Ibu akan memahami kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya. Nah, berarti yang level ininya, yang level tingginya Menganalisis. iya, menganalisis, betul. Yang A berarti. Betul, yang A ya Bu ya. Tadi Kalau lihat menulis itu bukan berarti ya Bu ya? iya, mencipta. Sama mencipta ya. karena ini bentar. Ini adalah tentang Itu bingung antara menganalisis dan menulis gitu. menuliskan ya, mencipta ya. Iya. Karena yang dicari adalah bukan kaidah. Kalau menuliskan kaidah kan kita hanya kaidah kebahasaan aja, kecuali menuliskan teks deskripsi. Kata kuncinya memahami kaidah kebahasaan Bu ya. Betul, betul. Karena kenapa tidak E? Karena yang E itu adalah menuliskan kaidah kebahasaan aja. Nah, kalau menuliskan teks deskripsi itu baru HOTS. Iya. Ya, kalau menciptakan gitu. Bukan hanya menuliskan kaidah kebahasaan saja, tetapi menuliskan teks deskripsinya gitu. Itu ya Bu ya. Baik. Jadi jawabannya adalah yang A. Menganalisis adalah level berpikir tingkat tinggi atau HOTS seperti yang tadi ya. Baik, kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Indikator nomor 24. Disajikan rumusan KD tentang kesastraan. Teruji dapat merumuskan indikator pembelajaran. Ini masih ke indikator Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang indikator. Iya. Baik, siapa yang akan membacakan nomor 24? Silahkan. Kaidah teks kebahasaan. Ini masih menganalisis juga ini Bu. Masih menganalisis juga. Iya. Coba, ya. Karena yang memahami kaidah teks deskripsi yang mana sih Bu? Coba. Suatu Masih menganalisis itu Bu. Ya Bu. Boleh. Suatu indikator pembelajaran bahasa Indonesia tertulis memahami kaidah kebahasaan teks deskripsi. Agar indikator tersebut menjadi level berpikir tingkat tinggi, maka indikator tersebut berubah menjadi yang menganalisis ya Bu. Iya, menganalisis. Menganalisis, betul, menganalisis ya. Karena masih kebahasaan ya, memahami kaidah teks deskripsinya. Deskripsinya. Kecuali dia menulis Bu. Kalau menulis baru di situ menulis kaidah kebahasaannya. Ya. Sama seperti tadi ini soalnya ya Bu. Ya, soalnya ya. Oh iya ya. Sama mirip. Kita ini lagi ya. Ini berarti ke ini. Sama saya kurang ke cek nih yang nomor 24. Baik, yang nomor 25. Disajikan rumusan KD, teks non-fiksi, teruji diminta merumuskan indikator pembelajaran. Kita ke indikator lagi nih. Ini mencipta silakan, ya. Bu. Ini praktek ya Bu. Pada penjaringan pembelajaran terdapat kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi memproduksi berbagai jenis surat berdasarkan tujuannya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat mencipta C6 yang tepat adalah berarti memproduksi. Udah pinter nih Ibu, betul ya.
Mulai membayangkan Bu Baik. Ain. Iya, Baru terlintas alhamdulillah. di kepala. Iya, ingatnya ke indikator-indikator itu aja, Bu, ya. Iya. Ya, berarti boleh Adalah hafal indikatornya Bu itu, Bu. iya, dihafal aja, Bu, nggak apa-apa kan kita jadi ingat, oh C1 apa, C2 apa, C3 apa, C4 apa, C5 apa, C6 apa. Berarti kan kita jadi tahu ya, oh iya ini harus hot apa aja sih yang harus hot itu, misalkan gitu. Baik, sudah benar. C6 itu pastinya yang D, memproduksi salah satu jenis ya, membuat atau kreatif. Kita lanjutkan kembali ke indikator selanjutnya. Disajikan rumusan KD tentang prosa. Nah, sekarang KD-nya tentang prosa. Masih ke indikator. Nilai-nilai ya, Silakan. identifikasi nilai-nilai. Silahkan. Kalau ini tadi apa ya? Menelaah struktur teks cerita pendek. Ya, ada yang akan membacakan, silahkan. Dalam rancangan pembelajaran dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah Baik. C6 Indikator ya. Indikator yang sesuai. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi. Maka indikator yang sesuainya adalah Menelaah struktur teks cerita bukan yang menyimpulkan. Iya, Ada lagi? menemukan nilai kehidupan. Menemukan. Ada lagi? Menyimpulkan, Bu. Menyimpulkan isi teks cerita pendek yang dibaca. Ada lagi selain yang jawab A? Karena ada isi kata Ibu Ain tadi kan. Ya, mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasikan isi, tujuan. KD-nya itu mengidentifikasi nilai kehidupan. Iya. Gitu. Jadi menemukan nilai kehidupan. Nah, coba kita lihat ya. Ini sesuai dengan isinya, sesuai dengan mengidentifikasi nilainya. Coba ditelaah lagi, Bu, soalnya, Bu. Coba ditelaah lagi. Cari kata kuncinya yang mana? Ibu akan menuliskan indikator nih, indikatornya. KD-nya adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan. Berarti indikator yang sesuai yang mana? Yang C. Membandingkan isi dua cerita pendek yang dibaca. Enggak, menemukan nilai kehidupan, Bu. Coba. Jadi pesan moral ya? Coba cari lagi. Coba cari lagi. Masa Kita cari menelaah? indikatornya kan, Bu? Ya, Kita cari indikatornya kan? cari iya. Kata Indikator kuncinya. yang sesuai dengan kata kuncinya mengidentifikasi nilai kehidupan. Iya, berarti menelaah Identifikasi harus hubungannya dengan nilai-nilai. nilai-nilai ya. Menemukan ini ada Menemukan nilai kehidupan itu dalam cerita pendek. Karena ada nilai-nilai kehidupan. Nah, oke, berarti sudah tahu ya kata kuncinya ya. Nah, Tadi ini kan dari tadi ya, Bu. Kehidupan ya, menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Iya, kan tadi nggak kata boleh kuncinya kayak adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan. Berarti indikatornya apa? Berarti harus nilai. Udah tersurat ya, Bu? Udah tersurat Iya. tuh. Itu sudah terlihat, sudah jelas. Terlihat Ya, jelas. iya. Nah, Aja sudah ada terlihat jelas gitu. Ada nilai-nilai kehidupan. Maka kita lihat lagi nih di optionnya. Optionnya yang mana yang ada nilai? Oh, ini nih yang C, Pak ya. Baik. Iya, iya. Nih, Berarti menyimpulkan harus diingat-ingat itu, Bu. iya, di ini aja, Bu, ditelaah aja, ditelaah soalnya. Kita kalau misalkan udah tahu soal, berarti kita cari kata kunci. Oh, kata kuncinya apa sih yang harus kita cari? Nah, udah kata kuncinya udah ketemu. Nah, biasanya itu bisa ada yang tersurat, ada yang tersirat. Berarti ini sama juga nih soalnya nih. C juga menemukan nilai-nilai kehidupan. Iya, ini memang jawabannya, Bu. Ini sama tadi Bu. Mana Baru bangun tidur sih. aja, Bu? Ini pembahasannya, Ibu. Ini Kenapa sih jawabannya tadi? Pakai HP, Bu, nggak kelihatan nggak betul.
Iya. Betul, Bu. Nah, ini betul sama dengan yang tadi. Persis sekali. Kirain udah ganti soal ini, Bu. Oh, bukan ya. Iya, kenapa tadi jawabannya C karena kita lihatnya adalah kata kuncinya. Nilai-nilai. Ada nilai. Betul. Oke. Saya Bu Belum ya. connect, masih suasana ini Bu, belum connect. Bu. Tidur. Baik, kita lanjutkan ya Bu ke indikator Bangunin Bu soal. Yeti, biar kaget kirain nggak ada jam. Lanjut Nah, ini ya Bu. menelaah unsur-unsur ini. Apa Iya. unsur-unsur ini? Ayo ingat Coba. unsur. Kita lihat ya indikatornya, yaitu disajikan rumusan KD tentang puisi sekarang Bu. Nah, Ya. maka indikator pembelajarannya adalah Ibu ingat kata kunci. Menelaah unsur-unsur. Ini yang tidak Boleh sesuai. dibaca dulu, silakan. Oh, ini ada yang tidak sesuai ya? Iya, yang Oh, tidak iya, sesuai. yang D. Berarti yang D. tidak sesuainya apa ya? Yang D ya Bu. Menulis isi teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, Yang D, betul. Bu Ai. D. Ya, Yang menganalisis. D. Ya, Yang D. ya. Isi D, teks Bu. puisi. Iya, iya. Rima Yang mana? ada, ya. Ya, rima, Nah, imaji itu ada. Berarti Ya. Majas ada. Majas ada. Berarti teks puisi. Yang D. Berarti yang D. yang D. Baik. Berarti harus jeli ya membaca ini Bu ya. Betul. Kata kuncinya adalah unsur-unsur pembangun puisi. Kita ingat kembali unsur-unsur pembangun puisi itu ada apa saja? Oh iya, unsurnya itu ada majas, ada irama, ada kata konotasi, ada kata lambang, ada imaji. Nah, ini yang diminta adalah yang tidak sesuai. Berarti kalau yang tidak sesuai artinya tidak ada unsur sama sekali dengan pembangun. Puisi. Iya, betul ya Bu. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D. Karena isi teks puisi itu tidak ada di dalam unsur pembangunnya. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan ya ke. Kalau kayak gini enak Bu ya kalau keluar soalan nanti Bu ya. Iya, asal jeli Bu. Baik, kita lanjut ya ke indikator selanjutnya. Disajikan rumusan KD tentang pembelajaran drama. Nah, sekarang drama Bu, masih Ya, ke drama. rumusan indikator. Sesuai yang tidak Masih sesuai ke Bu ya. Yang tidak sesuai juga. Oke. Nah, Sesuai. baik. Kita cari adalah yang mana yang tidak sesuainya. Jadi kata kuncinya yang mana Bu? Kata kuncinya apa Bu? Menelaah karakter Yang tidak unsur sesuai. dan kaidah kebahasaan Bu. Menulis teks Menelaah drama bukan dalam Bu. menulis naskah. Yang E ya Bu. Yang tidak sesuai itu E. Menulis teks. R. Ya. Yang Yang E. Menulis teks drama. menulis teks drama. Menulis teks drama. Menulis drama dalam bentuk naskah. Baik, Ibu sudah mencari kata kuncinya apa? Menelaah Menelaah karakteristik Bu. karakteristik. Unsur kaidah kebahasaan. Menelaah Unsur dan baik. kebahasaan. Ya, Menelaah juga Bu sama yang menelaah tadi. ya, menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan. Pentas. Ya, berarti yang dicari adalah yang bukan unsur unsur dan kaidah, Ya, betul. ya, yang bukan termasuk ke dalam unsur dan kaidah. Maka indikator yang tidak sesuainya adalah betul menulis. Menulis. Karena menulis itu bukan unsur dan juga bukan kaidah kebahasaan. Benar. Ya. Ini kata kuncinya ya Bu. Kata kuncinya ada di KD 3.1 yang tidak sesuai untuk kompetensi dasar itu yang E. Jadi menelaah teks drama itu maksudnya mengkaji lebih dalam suatu drama untuk memastikan kelengkapannya, baik itu dari strukturnya, dari penggunaan bahasanya, dari kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi yang tidak sesuainya adalah di menulis. Kalau menulis bukan unsur dan juga bukan kebahasaan. Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Disajikan model pembelajaran keterampilan berbahasa produktif, teruji dapat menemukan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan. Intinya adalah prinsip. Nah, coba. Ada yang akan membacakan? Silakan.
Ayo Bu, menerapkan suatu prinsip, applying ya, principle, membuat model building, mengevaluasi, evaluating, perencanaan, planning, memperhitungkan kemungkinan, exploring, meramalkan, predicting, menduga, mengemukakan pendapat atau mengambil kesimpulan, sharing, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. Ini pertanyaan ya Bu? Itu yang C, Bu. Menerapkan dan mengevaluasi. Yang mana Bu, Bu? kata kerja operasional itu apa, Bu? Kata kerja operasional. Coba Ya, Bu, kata ini apa susah yang? deh soalnya Bu. Mengerjakan sesuatu apa gimana? Ya, Baik, betul. ini susah ya soalnya. Karena situ ada keterangan menerapkan dan mengevaluasinya, Bu. Jadi yang C, Bu. Yang C. Ini Ya, yang C. Baik. Bukan yang E, perilaku-perilaku kompleks masuk akal. Yang E. Dan bisa baik, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Baik, ada menerapkan lagi. dan mengevaluasi. Baik, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Ada yang lain lagi? Boleh, silahkan. Ada yang jawab yang lain? Dan tadi ada yang menjawab C, ada yang menjawab E. Yang mana ya? Ini kan ada mengemukakan pendapat sama mengambil keputusan. Iya, baik. Ingat Berarti dia E, Bu. Apa, Bu? E. Yang E, baik. Kita lihat kata kuncinya, Bu. Kata kuncinya adalah kata kerja operasional. Kata kerja operasional ya? Iya. Sesuai dengan tingkat berpikir. Apa itu kata kerja operasional yang aktif gitu ya, Bu? Kata kerja yang apa, Bu? Ya. Iya. Melakukan Ini sesuatu. sulit ya Bu soalnya. Saya nggak paham. Kata kerja operasional itu kan melakukan Iya. sesuatu ya. Iya, betul. Kata kerja aktif, kata kerja yang melakukan sesuatu. Jadi kata kerja ya Bu. Iya. Kata kerja. Option gitu, Bu. Baik. Tadi ada yang jawab C dan jawab E ya. Kita lihat ya jawabannya. Nih, Nah, kan C jawabannya. kan? Iya, karena situ udah menerapkan dan mengevaluasi. Di atas sudah tertera itu. Menerapkan. Ya kan, Bu Ai? Iya, nih di sini. Nah, Iya, mengevaluasi. karena Ya. yang di atas itu sudah menerapkan dan mengevaluasi. Oh iya, Ibu pinter deh. Apa ya? Baik, mengapa jawabannya C? Harus jeli, Bu Eka, harus jeli. Aduh, kurang jeli. Matanya belum normal, lihat ini layar, Bu. Mengapa tidak A ya? Kita jawab. Mengapa tidak A? Yang A itu ini berhubungan dengan mencari keterangan ya. Mengapa mencari keterangan kurang tepat? Karena kalau dibaca pertanyaan, jawaban ini tidak nyambung ya Bu ya. Kan yang ditanyakan adalah kata kerja operasional yang sesuai dengan tingkat berpikirnya. Kalau ini hanya mencari keterangan, berarti nggak nyambung, berarti yang A salah. Lanjut yang B ya. Yang B itu memproses atau processing ya. Ini salah juga. Kenapa salah? Ini juga melenceng. Bukan jawaban dari pertanyaannya. Yang C kenapa benar nih? Karena yang C ini kalau dibandingkan dengan pilihan lain, jawaban yang paling tepat dan akurat ini ada di sini, Bu ya, di atas. Iya, menerapkan. Betul, iya. Kalau yang D kenapa tidak D? Karena kalau perilaku yang relatif salah, ini dari apa yang ditanyakan sudah sangat jelas ini tidak berkaitan dengan klasifikasi. Gitu. Yang E juga sama. Bu Ai, Ya, selain kita melihat kata kerjanya, harus baca soalnya, Bu Ai. Ya, Bu Ai. Betul, betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada yang tersurat, Bu, sudah terlihat ada jelas gitu ya. Cuman kita jeli aja melihatnya gitu. Kurang jeli. Kita lanjutkan ya, Bu ya, ke soal selanjutnya. Nah, baik. Ke indikator berikutnya yaitu disajikan sebuah gagasan pokok teruji dapat menentukan hasil pengembangan gagasan pokok menjadi
teks deskripsi. Nih, Deskripsi apa? coba. Ya, teks deskripsi masih ingat ya Bu ya? Lupa Bu. Silahkan Bu. Teks deskripsi itu. Rumah Dani terletak di depan rumahku. Macam-macam teks deskripsi masih ingat Bu? Ini Coba ini masuknya teks fokus ke deskripsi apa ya? objek. Fokus ke Ya. objek. Objek. Ini Iya. fokus ke objek, Bu. Fokus ke objek. Baik, kita lihat lagi. Coba dibaca lagi. Wacananya, paragrafnya. Rumah Dani terletak di depan rumahku. Di halaman rumahnya terdapat pohon mangga besar yang membuat suasana terasa teduh dan segar. Bunga-bunga indah menghiasi bagian depan rumahnya dan terasa harmonis dengan dinding rumah berwarna putih dengan pintu dan jendela berwarna hijau. Lantai keramik berwarna Subjektif, putih. Bu. Subjektif. Objek. Bersih di teras Subjektif rumahnya. itu. Membuat keharmonisan itu menjadi sempurna. Itu enggak ya, Bu. Subjektif. Itu kan objek kan Bu? Enggak, itu kan Menggambarkan pendapat satu, Bu, suasana. pendapat seseorang. Belum tentu benar kan harmonis atau Objek. Kan begitulah Ibu Eka. subjektif itu, Bu. Baik ya, gini Bu. Kita ingat lagi ke jenis-jenis teks deskripsi ya. Masih ingat jenis teks deskripsi itu ada apa? Gambaran ya, Bu. Enggak tahu Bu. Oh, nggak tahu. Gambaran. Baik. Ya, Bu. Dulu Ya. nggak bisa, Gambar. sekarang lupa. Iya. Baik Bu, kita belajar Bu, nggak apa-apa. Untung cuma dikit Berarti orangnya. sekarang kita Banyak mengingat malu kita. kita mengingat kembali Bu ya, kita mengingat kembali tentang teks deskripsi itu sih ada apa aja sih? Oh iya, ternyata teks deskripsi ada yang namanya teks deskripsi objektif. Yang seperti apa teks deskripsi objektif itu? Jadi kalau objektif itu teks yang menggambarkan objeknya apa. Jadi adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa menambahkan opini dari penulisnya. Ada opini dari penulisnya. Membuat keharmonisan itu menjadi sempurna. Itu apakah menurut siapa? Opini tuh, Bu, penulis. Opini berarti objektif Objektif. Subjek. kan ya. Kita lanjutkan ke ada yang namanya teks deskripsi spasial. Spasial itu yang seperti apa? Spasial itu adalah teks deskripsi yang menggambarkan objeknya itu hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Jadi hanya memaparkan tentang bahwa ini tempatnya ini, bendanya ini, ruangannya ini, tanpa ada yang lainnya. Apakah ini spasial? Bukan. Bukan, betul. Bukan spasial ya Bu ya. Karena kenapa Bukan, Bu. tidak spasial? Bukan hanya tempat saja, bukan hanya benda saja, bukan hanya ruangan saja, tapi Ada lengkap kendaraan, kan ini. ada Lebih lengkap ya Bu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau berikutnya ada teks deskripsi temporal. Temporal itu yang seperti apa? Nah, temporal itu adalah teks deskripsi yang menggambarkan keadaan objek dalam waktu tertentu. Apakah wacana tersebut itu adalah waktu? Ada waktunya ada. Hanya Tapi enggak. waktu? Tidak ada. Tidak ada waktu. Bukan? Bukan? Tidak ada, Bu. Baik. Bukan. Berarti yang temporal juga Salah. bukan ya Bu ya? Baik. Kita lanjutkan ke teks subjektif. Subjektif ya Bu ya? Nah, kalau subjektif berarti yang menggambarkan objeknya itu menurut kesan-kesan yang menulis teksnya. Ya berarti Jadi ini betul. tidak ada gambaran secara khusus, tetapi hanya berdasarkan Gambaran. versi dari Opini. yang menulisnya. Ya, opini ya, Bu. Apakah ini berdasarkan subjektif hanya menggambarkan si penulisnya saja atau ada yang lainnya Bu? Sepertinya iya opini tuh, Bu. Kan ada itu.
Bukan, identifikasi Bu, identifikasi itu. Oke, Memang baik. identifikasi rumah Deni. Baik, kita lanjutkan ya. Ke Seru teks ya, Bu. deskripsi identifikasi. Identifikasi itu apa? Yang menggambarkan objek secara identifikasi atau menggambarkan keadaan objek tersebut dengan hubungannya posisinya sebagai objek lain. Berarti Ya, kalau identifikasi. identifikasi itu lebih khusus gitu loh. Jadi semuanya tergambar gitu. Baik itu Iya. secara objektifnya ataupun secara subjektifnya. Lebih spesifik. Lebih spesifik, betul Bu. Berarti Jadi jawabannya yang mana Bu? Identifikasi. Identifikasi. Betul. Jadi jawabannya yang identifikasi. Ya Bu ya. Nah, Itu. baik. Menggambarkan semuanya Bu ya identifikasi Bu ya. Betul, mengidentifikasi semua gitu. Baik itu menurut versi pengarangnya ataupun menurut versi objeknya memang ada gitu. Betul, Bu. Baik, kita lanjut ya Bu ya ke soal selanjutnya. Indikatornya yaitu disajikan kutipan dari sebuah koran. Teruji diminta menganalisis 3 proses afiksasi yang ada dalam teks. Masih ingat afiksasi Bu? Afiksasi kata itu ya Bu, imbuhan. Ya, betul. Gramatikal ya. Imbuhan. Ya. Ya, baik. Sekarang afik atau imbuhan yang digunakan dalam makna gramatikal, Bu. Coba, yang mana ya yang makna gramatikal itu? Ya, nanti beli. Coba. Gramatikal, aplikasi imbuhan, maknanya ada gramatikal. Pembohong. 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 Oke. Sudah? Betul? Pembohong ya? Iya, Nah, pembohong. sudah jelas ya ini ya? Karena gramatikal. Oke? Gramatikal itu ya? Sudah paham lah ya tentang gramatikal itu seperti apa? Iya. Ya, Jadi berubah-ubah. betul. Baik, kita lanjut ke indikator 32. Disajikan kutipan sebuah teks dari surat kabar. Teruji diminta menganalisis kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam teks. Ingat, ini soalnya jadi setara ya Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, silakan Bu. Ini kalimat setara. Yang A, Bu. Yang A. Ya, Coba setara Bu. Berapa Oh, banyak? setara. Ibu Berapa bulan? Majemuk setara. Ya, majemuk setara Bu. Setelah Andi meninggal. kalimat majemuk. Tetapi ya Bu, yang B, Husmi dalam keadaan mengandung, tetapi ia tetap ikut si sosial. Ya. Yang mana Bu? Nggak tahu. Ya. Iya, yang B kayaknya ya. Yang mana? Yang ada yang menyebutkan A, ada yang menyebutkan B, ada yang menyebutkan apa lagi nih? Ada yang menyebut C. Ada yang menyebut C, boleh. Ada lagi? Semua. Rusmi dalam keadaan mengandung tetapi ia tetap ikut aksi sosial. Ya, yang D, Bu. Yang D. Yang D, oke. Jadi semuanya. Saya semua jawabannya E. Jadi semuanya tuh Bu, itu mah A, B, C, D semua. Aduh, iya jadi semuanya. Baik Ibu, izin mengingatkan ya. Nah, apa itu kalimat majemuk setara? B. Benar. Ya, tetapi Bu Eka. Jadi kalimat majemuk setara itu biasanya terdiri dari beberapa klausa yang memiliki hubungan setara atau sederajat. Bisa juga dikatakan bahwa kalimat majemuk ini adalah kalimat tunggal setara. Ada yang kata kuncinya ya Bu, ada kata penghubung. Cirinya ada kata penghubung. Iya, betul. Pokoknya gini ya, dan ya, dan atau tetapi, sedangkan, lalu kemudian. Iya, kalimat setara. Iya, yang ada ini aja setara. Berarti kalau majemuk setara ini harus ada konjungsinya atau kata penghubung. Kata penghubungnya apa aja? Dan atau tetapi, sedangkan, lalu kemudian. Iya. Ya Bu ya. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Disajikan kutipan teks
dari Surabar teruji diminta menganalisis kata sama yang mengandung homonim dan polisemi. Masih ingat Bu prasanya? Coba ungkapan berupa fakta, kalimat ini masuknya ke mana? Ada homofon, homonim, homograf. Homonimnya ada Yang ini dua ya? bingung, Bu. Hiponim. Hiponim ya? Oh iya, Iya. hiponim betul salah. Yang D hiponim, yang A homofon, yang B homonim, yang C homograf, yang D hiponim. Nah, yang ini yang bingung. Nah, kalau minta ungkapan berupa kata frase kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, namanya apa? Homofon. Homofon. Baik. Betul, homofon? Yang bentuknya sama dengan ungkapan lain. Gak berani ngasih komentar ah. Enggak apa-apa, Bu. Homonim juga berbeda. Saya nggak paham Bu Ai. Ya. Iya, Baik. nambah nanti. Kita ini ya Bu, kita telah Lagi. homofon itu apa sih? Ya, kita telah ya Bu. Homofon itu adalah kata yang sama lafalnya dengan kata lain. Ya, kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi beda ejahan dan maknanya. Contohnya sanksi. Kan ada sanksi itu ada yang pakai NG, ada yang pakai NK ya Bu. Sanksi. Gitu. Ada sanksi bimbang, ada yang sanksi hukuman. Ya. Tuh. Itu kan lafalnya sama. Tetapi ejahannya berbeda, maknanya juga berbeda. Itu namanya homofon. Atau misalkan contoh lain adalah tank. Tank itu ada yang pakai NK, ada tank yang pakai NG. Tank yang pakai NK itu kendaraan ya, kendaraan perang. Ada tank yang pakai NG itu adalah alat perkakas gitu. Nah, itu namanya homofon. Itu homofon. Ya. Jadi homofon itu yang ucapannya sama tetapi tulisannya berbeda dengan makna yang berbeda pula gitu. Nah, itu homofon. Lanjut ada homonim. Apa itu homonim? Jadi homonim itu jenis kata yang memiliki lafal dan ejahan yang sama dengan kata lain atau ungkapan lain ya. Jadi maknanya sama. Misalkan hak. Hak itu apa sih? Hak itu ditulisnya sama Bu. Hak baik itu hak sepatu maupun hak asasi manusia tulisannya sama nggak Bu? Hak tetap hak yang homonim. Oh kayak Sama ya, Bu? bulan kalender sama bulan satelit itu ya Bu? Bukan. Kalau homonim itu tulisannya sama tapi maknanya berbeda. Iya betul. Ya, bulan. Kalau yang tadi mah yang homofon, kalau homofon itu lafalnya sama, pengucapannya sama, lafal ya, pengucapannya sama, tapi tulisannya berbeda, maknanya juga berbeda, itu homofon. Kalau homonim tulisan sama, bacaan sama, lafalnya juga sama, tetapi artinya yang berbeda. Berarti homonim ya Bu? Iya. Selanjutnya ada homograf nih. Kalau homograf yang gimana? Kalau homograf, kata dengan tulisan yang sama namun memiliki lafal dan makna yang berbeda. Contohnya ada apel. Ya, ada apel, ada apel. Apel kan beda ya Bu. Ininya bedanya beda. Tapi tulisannya sama enggak apel. Sama ya. Gitu. Pengucapannya berbeda. Betul. Ada hiponim. Kalau hiponim yang seperti apa? Kalau hiponim itu biasanya yang gugus semantiknya tercakup ke dalam kata lain. Misalkan di atas itu ada gimana sih? Di atas atau secara umum gitu. Ngerti nggak? Jadi ada gugus semantiknya yang berbeda. Begitu. Ya. Berarti harus diakali dulu homograf tuh Bu. Iya, sebenarnya ini kan kita juga mengajarkan ya Bu ya tentang di materi ini ya. Lupa ya. Yang nggak apa-apa makanya sekarang kita refresh kembali ya Bu ya. Kita merefresh kembali dengan adanya pembahasan soal ini. Oh iya saya jadi ingat kembali ini macam teks deskripsi. Oh iya saya jadi ingat kembali
ini ada frase ini gitu ya Bu. Iya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bu ya. Baik, jadi jawabannya apa Bu? Homonim tadi ya? Homonim. Iya. Makanya saya tanya lagi. Iya, jawabannya homonim. Betul. Homonim. Bentuknya sama tapi beda makna. Iya, betul. Kita lanjut ya Bu ke soal selanjutnya, ke kompetensi selanjutnya, indikator selanjutnya. Disajikan sebuah dialog yang sama dengan konteks yang berbeda. Ini yang dicari adalah menemukan konteks pembicaraan. Nah, ini mudah Bu, silakan. Menemukan konteks pembicaraan. Ya. Nah, Kondisi Hana ya. Iya. Apa Kondisi pembicaranya? Kondisi Hana sekarang. Betul. Kondisi Hana sekarang. Ada di mana, Bu? Ada di dialog yang mana? Bagaimana keadaan Hana sekarang, Bu? Nah, oke, siap sudah. Lanjut nih ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Disajikan sebuah kutipan wacana singkat. Minta menganalisis unsur kohesi leksikal dalam kutipan tersebut. Ya. Nah, ini ada kohesi ya Bu. Silakan. Kohesi. Legislator pada diri konjungsi. Iya, konjungsi antar kalimat. Iya. Karena itu Bu. Ya. Ya, Karena itu ya. Oleh karena itu, baik. Ada yang menjawab lain? Oleh karena itu. Ada lagi? Ada lagi pendapat lain atau semuanya setuju yang C jawabannya? Cagar budaya dengan demikian. Ya, sudah setuju yang C? Baik ya, kita masukkan saja Bu, ya. Kita masukkan saja konjungsi yang ada di bawah ke atas. Misalkan ini oleh karena itu ya. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Nyambung nggak Bu? Kohesi nggak? Koheren nggak? Oke, kalau sudah betul ya sudah betul. Ibu. Iya. Ada nggak komen ya? Ada lah ya Bu. Baik. Ini ya Bu ya, oleh karena itu. Kita lanjutkan ya ke berikutnya. Jadi indikatornya disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak dapat teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran morfologi. Kalimat rumpang. Nah, Kalimat rumpang. sekarang kalimat rumpangnya yang mana? Jadi sama aja ya Bu, kalau kalimat rumpang gitu ya. Jadi kita memasukkan kalimat rumpangnya ke dalam paragrafnya. Gitu. Coba yang mana Bu? Jawabannya. Yang D coba. B. D. Ada jawaban lain? D. B. D. Ya. Yang D, Bu. Kami apa yang Bu? Kata sesuai yang melengkapi. Yang D Bu, delta. D. Delta ya Bu. Tersohor, Yang meraih, bertarung, menyampaikan. Munandar ada kembali. Coba. Munandar adalah pembalap yang tersohor. tersohor atau menonjol. Tersohor Bu. Yang B. Mensohor. Hampir mirip. Ya, oh. Bentar. Menonjol Tersohor. Yang Menonjol. yang B. Ini 9.2 kemana? Musim Itu. 2020. Meraih 2 kemenangan.
Rai Ya, 2 lanjut. Berarti yang B, Bu, yang B. Ya, Yang B Dua Bu Ayu. tempat kedua. Iya yang ya, B. yang B ya. Menonjol. Kalau tersaring Meraih, ini. dan tertaruh, semua yang ada menyampaikan. Menyampaikan. Ya, yang B, Bu. Yang B ya, betul. Ya, menonjol ya. salah. Iya, Meraih, bertahan, benar. menyampaikan. Iya, Ya, jadi bukan tersohor tapi menonjol, Bu. menonjol. Betul. Lihat di KBBI ya, Bu. Kita lanjut ya di indikator selanjutnya. Disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran pragmatik sekarang. Baik, silakan. Pragmatiknya, Bu. Iya, pragmatik. Coba Anda itu Mulai agak susah ya Bu ya. Makin ke bawah makin susah. sakit kepala. Sakit kepala katanya. Tenang Udah Bu, tua insya Allah. Belum lagi pada buku. Tenang Bu, semangatnya mah terus berkobar ya Bu ya. Terlalu banyak yang dipikirkan, Bu. Janganlah pikir-pikir burik. Burik. Banyak beban. Coba Bu, nomor 37. Ini hubungannya dengan pragmatik ya Bu. Bu Ayu, Istilah televisi berwajah Bu. tolong jelaskan sebentar tentang pragmatik Bu Ayu. Ya, pembelajaran pragmatik Bu. Iya. Nah, pembelajaran pragmatik itu biasanya adalah bagaimana Ibu akan berkaitan dengan tata bahasa Bu. Tata bahasanya. Iya, betul. Tata bahasa pragmatik. Iya. Oh ya. Televisi berwarna atau televisi warna pada Ya. buku tersebut tidak. Biasanya ini dengan semiotik ya Bu, masih ingat tentang sistem lambang, perlambangan Bu, perlambangan dari istilah televisi berwarna. Apa sih makna dari televisi berwarna itu gitu? Yang C ya, Bu. Yang C, baik. Kita lihat ya, jawabannya yang C. C itu penggunaan istilah kata televisi berwarna benar karena memiliki makna televisi yang memiliki warna. Iya. Warna. Ya, jadi Ibu kalau pragmatik itu ingatnya adalah gini, di pragmatik itu tentang hubungan antara bahasa dengan konten. Jadi pengertian antara lambangnya gitu. Ya, betul yang C ya Bu ya. Jadi televisi berwarna itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menangkap siaran berupa suara dan gambar yang berwarna. Jadi maksudnya bukan monokrom, bukan volume televisi jadul gitu. Nah, gitu. Jadi televisi gambarnya bukan hanya hitam putih gitu. Dianggapnya ini biasanya adalah media. Ya, baik kita lanjut ya Bu ke berikutnya. Disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak. Teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran wacana. Nih ke wacana Bu, masih ingat penanda dieksis? Baru dengar, Bu. Nggak tahu lagi nih Bu. Iya. Baru dengar, Bu. Dieksis. Oh, baru dengar. Baik Bu. Jadi penanda dieksis itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai rujukan hal-hal di luar wacana. Jadi yang belum jelas statusnya. Biasanya tidak ditetapkan referensinya. Gitu. Jadi dieksis itu biasanya tujuannya untuk mengetahui referensi terhadap suatu kata dalam suatu kalimat yang dilihat. Jadi hubungannya adalah bahwa kalimat lain gitu dibagi menjadi ini ada 4 ya Bu, ada 4 dieksis, mana dieksisnya? Ada persona, ini ya Bu yang ini nih. Persona. Nah, gitu. Berarti penutur ya Bu. Coba.
Ini maksudnya Tuan ingin minuman dingin atau hangat gitu, Pak? Itu, Bu, ya? Iya, ini yang mana coba? Makna dari bahwa analisis. Jadi dieksis itu biasanya hubungannya dengan wacana yang belum jelas statusnya gitu. Ini harus ada referensi atau penjelasan terlebih dahulu gitu. Nah, dianalisis bentuk kalimat untuk Tuan pada tuturan ini, Tuan ingin minum dingin itu yang Bu. Jadi yang dicari adalah ini Tuan ingin minum dingin atau hangat. Nah, Penutur ya, Bu, bentuk penutur, Bu. Penutur C, Bu. ini, nah termasuk Wacana. deksi apa gitu. Bu, enggak C. Yang B. Penutur. B. Penutur. Penutur, Bu. C. Tuan ingin minuman dingin atau hangat. Itu boleh langsung, Bu. Ya, ini menandakan apa? Penanda dieksis apa? Penutur, Bu. Langsung. Langsung. Dialog ini kan, Bu? Kan dia dialog beranya, Bu. Kalimat, Tuan ingin coba, minuman dingin atau hangat. Kalimat, Bu. Dah bingung ya. Wacana itu. Ya, iya wacana ini wacana Bu. Wacana ya. Nah, ini wacana. Nah, wacana ini maksudnya kalimat ini yang Tuan ingin minum dingin atau hangat ini kan ini bentuk wacananya itu dieksis, penandanya dieksis atau belum jelas apa yang mau disampaikan. Nah, ini menandakan apa gitu? Penutur. Oke, gini ya tuh. Yang A, coba yang A kita lihat ya. A betul atau salah? Ini yang A salah ya, Bu. Kenapa salah? Karena bentuk Tuan ini tidak menunjukkan penanda dieksis. Iya. Karena bentuk Tuan tersebut tidak ada acuannya dari bentuk yang lain. Jadi bukan pesona. Itu. Kalau pesona itu kan biasanya personal. Bukan ya. Selanjutnya yang B, wacana. Kenapa wacana juga bukan atau salah ya, Bu ya? Karena tuturan tersebut bukan. Jadi bentuk Tuan itu tidak mengacu pada bentuk tuturan lain. Jadi bukan tuturannya gitu. Bukan tuturan lain gitu. Selanjutnya ya penutur. Kenapa penutur salah? Karena tidak ada jenis atau bentuk dieksis yang namanya penanda dieksis penutur. Jadi nggak ada tuh yang namanya penutur. Ada juga bentuk penanda dieksis itu ada persona, ada wacana, ada langsung, ada sosial. Tuh. Berarti langsung. Selanjutnya, kenapa tidak langsung? Yang D salah ya, karena bukan langsung. Oh, sosial, Bu Ayi. Yang menawarkan minum. Bentuknya kan sosial ya, Bu ya? Iya. Iya kan tanya. Tuan ingin minuman dingin atau hangat? Iya, sosial ini ya. menandakan bahwa adanya kemitraan. Ya, adanya kemitraan dari si penutur itu gitu. Tapi penutur bukan merupakan penanda dieksis. Jadi penanda dieksis itu ada 4. Ada pesona, ada wacana, ada langsung, ada sosial. Iya. Gitu. Pesona, wacana, langsung sosial, Bu. Iya, jadi kalau persona itu berarti berdasarkan personalnya, wacana itu berarti hubungannya dengan perwacanaan, gitu ya, mengacu pada turunan lain, gitu. Berarti kan ini hanya satu kalimat. Tuan ingin minum dingin atau hangat? Wacananya tidak ada tambahan yang lainnya. Ini hanya satu kalimat, Ibu ya. Iya, baik. Jadi jawabannya adalah yang sosial. Kita lanjut ya Bu ke berikutnya. Indikatornya adalah disajikan teks digital teruji diminta menganalisis kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti objek. Tapi saya buatnya soalnya tentang majemuk. Dicarinya qasidah. Ya, ini tentang simpulkan bahwa kalimat ini adalah kalimat majemuk. Jadi Ibu silahkan cari kalimat majemuk itu yang mana. Yang menurut Ibu kalimat majemuk itu yang mana, Bu? Kayaknya yang D, Bu. Karena dengan tetapi, Bu. Karena dengan tetapi. Oke, ada yang lain? Tapi yang E itu karena dengan tetapi juga ya.
Kalimat majemuknya karena tetapi. Yang B, Bu. Yang B. Nah, Yang B ya Bu ya. yang B. Karena Adik dan ibu membersihkan halaman rumah bukan merupakan kalimat majemuk karena memiliki subjek yang berjumlah 2 dan menggunakan konjungsi dan sebagai penunjuk kalimat majemuk setara sejajar. Kan bukan ya, Bu? Ya, ini Bu, kan ada kata bukan di situ ya. Ya, baik. Jadi kalimat majemuk itu apa, Bu? Kalimat majemuk itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 2 klausa utama atau lebih dan masing-masing terdiri dari kalimat yang tepat atau ada 2 buah kalimat gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, udah lah ini mah bisa ya, Bu ya. Ya, yang B ya, Bu. Ya, betul. Yang B ya. Yang B. Iya. Jadi kalimat majemuk itu kan ada 4 ya, Bu ya. Ada 4 jenis. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk tingkat, ada kalimat majemuk rapatan dan juga kalimat majemuk campuran. Gitu. Baik. Yang ketiga apa tadi, Bu? Ya, Bu. Yang ketiga kalimat majemuk setara, bertingkat, rapatan dan campuran. Ingatnya sebenarnya, Bu, bedanya adalah di konjungsi. Kita lanjut ya, Bu. Kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Disajikan kutipan teks di kita, teruji diminta menganalisis fenomena dieksis dalam kutipan tersebut. Bentar, ini tentang prasa, Ibu. Sekarang ke prasanya. Senin kemarin, Ayah pergi ke Garut untuk menengok nenek yang sedang sakit. Hari ini saya dan Ibu akan menyusul ke sana. Prasa ke sana merupakan dieksis jenis apa yang tadi, Bu? Nyerah deh, Bu, saya nggak paham. Dieksis. Dieksis nggak, Bu ya? Baik. Dieksis itu adalah kata atau prasa yang rujukannya tidak tetap. Tidak tetap ya. Ya, jadi ada 3 jenis dieksis. Ada 3 jenis dieksis. Yang pertama adalah dieksis ruang, yang kedua dieksis persona, yang ketiga dieksis waktu. Ruang, persona, waktu, Bu. Ya. Dieksis. Ini apa dong, Bu? Ya, sekarang gini. Mau cepet aja Ibu Eka nih. Dieksis ruang, ya, dieksis ruang. Dieksis ruang itu misalnya ke ini, di situ, ke sana, begitu. Itu kok proxy aja, Bu? Ini. Ya, ini jawabannya diestal ya, Bu ya. Diestal Yang itu B. sama. Jauh ya. Iya. Itu kenapa, Bu, distal itu? Distal ini apa, Bu Ai? Gimana, Iya. Bu? Diestal itu sama dengan ruang, Bu. Sama dengan ruang. Ya. Kata lainnya. Itu bahasa asing ya, Bu? Distal itu ruang. Iya. Tidak ada referensi. Bu, ini bahasa, Bu. Ya. Baik. Ini bisa ya, Bu ya? Belum bisa sebenarnya, Bu. Belum paham, Bu. Belum paham ini. Sulit, Bu, ya soal yang hari ini ya. Bu, ulang Bu, yang tadi Bu. Iya. Gimana, Bu? Ulang Tentang yang tadi Bu. Ya. Jadi dieksis itu kata atau frasa yang rujukannya tidak tetap. Rujukannya tidak tetap. Ya. Dieksis atau diekal ya. Itu atau ruang, misalkan ini di sana, ke sana, ke situ. Begitu gitu ya. Begini. Ya, itu namanya dieksis distal atau ruang lah ya. Selanjutnya ada juga yang namanya dieksis persona. Persona mah berarti tahu ya, Bu ya. Saya, kamu, dia gitu ya. Oh iya. Persona gitulah. Iya. Selanjutnya ada waktu. Kalau waktu apa, Bu? Kemarin. Sekarang.
Sekarang. Besok. Pagi. Besok. Nah, itu. Minggu depan. Betul. Minggu depan boleh. Itu. Jadi ada 3 ya Bu Deksis itu? Iya. Oh Iya, iya. Deksis Wah, ada 3. Deksis. Ruang, Waktu dan persona, Persona, dan waktu. Ya. Betul. Ingat Makasih ya Bu Bu ya. Ai. Baik. Yang ruang apa aja Bu tadi? Ini. Ini di sana, Di sana, Ini, ini, di begitu. sana, begitu, begitu. Nah, Pokoknya kaitan dengan inilah Ibu ya. Ini. nah itu. Ini itu. Baik. Proksimal itu apa, Bu? Begini begitu, Baik. gimana Bu? Proksimal. Proksimal itu hubungannya dengan bentar saya itu dulu ya Bu ya. Biasanya kalau proksimal itu hubungannya dengan bagaimana? Bentar. Proksimal biasanya hubungannya dengan pusat dari suatu benda. Biasanya misalkan hubungannya dengan kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan gitu Bu. Kegiatan. Sama ya. Hari ini tahu, besok lupa lagi Bu. Iya, ngarep Bu. Proksimal itu hubungannya dengan kata yang homonim, antonim yang kayak gitu Bu. Oh. Ya, homonim, antonim, ya yang kayak gitu. Proksimal. Baik, kita lanjut ya Bu ke soal part 1. Indikatornya yaitu disajikan kutipan teks digital, menganalisis kohesi gramatikal. Nah, ini gramatikal tadi udah paham nih. Coba sekarang lihat nih. Itu kaitannya dengan kohesi ya, Bu. Silakan. Bu Ai. Ya, Bu. Trik untuk membaca cepat itu supaya gimana Bu? Supaya kita tahu jawabannya apa Bu? Ya. Ini kan panjang-panjang tuh Bu. Nanti waktunya nggak cukup untuk membacanya. Kira-kira yang bagaimana Bu? Biar triknya tahu itu Bu. Ya, jadi Ibu baca dulu pertanyaannya. Ini yang ditanyakan apa? Oh, pertanyaannya adalah kaitan kohesi antar kedua paragraf. Jadi ada paragrafnya yang ke-1 itu yang mana, paragraf yang kedua kemana gitu. Nanti disatukan Bu. Biasanya intinya gini aja Bu. Di sini nih di kalimat 1 ya. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai serius menggarap pendidikan vokasi berbasis potensi dan kebutuhan dunia industri di daerah. Ini masuknya kemana? Masuknya ke inti atau ke hal yang dijabarkannya? Atau gagasan utamanya? Ya, Bu. Apa kalau D, Bu? Yang D. Ya, ingatnya adalah bahwa kohesi itu adalah keselarasan antara hubungan dari paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Kita ingatnya ini wacana ke-1 atau paragraf ke-1 bagaimana, paragraf kedua bagaimana gitu ya Bu ya. Baik, jawabannya yang mana Bu? Yang E Bu. Yang E. Coba paragraf 1 gambaran umum bukan Bu? Pemerintah pusat dan daerah harus mulai serius menggarap pendidikan vokasi berbasis potensi dan kebutuhan dunia industri di daerah. Ini berarti menunjukkan tentang pentingnya vokasi kan? Iya. Kemudian dilanjutkan ke kalimat kedua dan itu berarti penjabaran dari paragraf atau kalimat ke-1. Ini bukan paragraf ya Bu, harusnya kalimat ya. Kalimat ke-1, kalimat kedua gitu ya. Ya, jadi yang E ya Bu. Jawabannya yang B ya Bu. Nah, ini ya. Jadi kohesi keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Baik, kita lanjut ya Bu. Indikatornya disajikan sebuah kutipan dari surat kabar. Teruji diminta mengkritik.
kalimat hemat nih, kalimat efektif lah ya. Yang mana nih yang kalimat yang sudah efektif, Bu? Kalimat efektif. Yang B. Yang B, demi untuk anaknya Bu Mega rela bekerja seharian. Demi untuk anaknya. Itu sudah Tidak. efektif belum? Belum. Yang B, Belum Bu. ya. Baik, yang B. Bentar. Yang demi untuk anaknya, bentar. Demi untuk anaknya, Bu Mega rela bekerja seharian. Itu efektif atau tidak, Bu? Tidak, Bentar. Bu. Kenapa Belum. tidak? Demi anak aja bisa, Bu. Demi anak. Demi anak. Ya, Bu Mega rela bekerja seharian. Kan bisa untuk sama nyaknya tuh bisa dihilangkan. Oke. Coba yang kedua, macam-macam baju yang dijual di toko ini. Ya, menurut saya itu. Efektif enggak, Bu? Yang kedua. Menurut saya. Yang B. Kurangnya Yang B di mana efektif ya, Bu, belum? kalau B itu? Macam-macam baju yang dijual di toko ini. Dijual di toko ini. Kalau sudah macam-macam, gimana macam-macam baju? Macam-macam baju yang dijual di toko ini. Dijual di toko ini. Betul, Bu, kecuali berbagai macam baru tuh, Bu, macam-macam artinya. Ya. Ini, Bu. Audi adalah anak. Di toko aja, nggak usah kayak ini. Oh iya. Ya. Oh iya, itu kurangnya. Iya. Betul. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Coba. Sekalinya dihilangkan, Iya. Bu. Sangatnya juga dihilangkan saja. Suasana di pasar ramai, cukup. Iya. Sangat. Dia adalah anak paling pintar di kelasnya. Lanjut. Yang E, Bandung Itu yang E, Bu. Yang Yang E, ya. ya. Budi Kalau adalah Bandung anak adalah paling merupakan Bu, salah satu adalah- kota besar, enggak usah pakai merupakan juga udah ini, Bu. Iya, udah 2 Iya. itu. Ya udah 2 itu. E Berarti yang berarti. E, Bu. Nah, Budi adalah anak paling pintar Iya, di yang kelas. E, Bu. Iya. Paling coba. Oh iya. Paling enggak ya? Enggak, Bu, udah yang E, betul. Budi adalah anak pintar saja, Bu. Nggak usah paling. Ya. Berarti yang B. Terus yang mana dong, Bu? Salah Yang semua A, Bu. berarti. Yang A. Yang A. Iya. Untuk anak. Demi untuk anaknya, Bu Mega rela bekerja seharian. Kalau mau diefektifkan, mau bagaimana lagi? Kan Demi demi anak, untuk Bu, bisa. Demi anak. Demi anak. Demi anak tuh biar Anak lebih siapa, efektif. Bu? Anak siapa dulu? Anak siapa, Bu? Pas anak tetangga. Demi Oh iya, anaknya. demi anaknya. Berarti Iya, demi anaknya. betul. Ya, Iya. demi anaknya iya, ya. iya, iya. Iya, Iya. betul, demi anaknya. Baik, demi untuk anaknya. Kenapa tidak demi anak? Anak siapa, Bu? Anak tetangga Iya, gimana, Bu? demi anaknya. Baik, kita lanjutkan ya, Bu. Indikator selanjutnya, disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran semantik. Ini berarti ini masuknya ke ungkapan ya, Bu. Coba ungkapan yang menganjurkan nasihat. Coba yang mana, Bu? Silakan. Terimalah takdir ini Oke, dengan Bu. Mhm. Ya, yang B, C, Bu. Yang C, Bu. Kalau enggak, Terimalah takdir ini dengan tangan terbuka. Betul. Ungkapan, nasihat atau anjuran? Ya, Ya, betul, Bu. Iya. nasihat atau anjuran. Iya. Udah Betul. banyak sekali kata. Coba lagi, Bu. Cari lagi, Bu. Kalimat ini kan yang diminta adalah kalimat nasihat. Nasihat itu kalimat yang berisi nasihat atau anjuran. Kalimat saran berarti kalimat yang dianjurkan oleh hitam putih seseorang. silih berganti dalam alur kehidupan ini. Silih Iya. berganti. Iya, yang itu, Bu. Hitam putih silih berganti dalam kehidupan ini. Oh iya, iya, iya. Ini karena apa? Karena anjurannya apa? Ada banyak sekali kata hitam putih kehidupan yang bisa menjadi sebuah nasihat bagi kita untuk tidak menyerah. Semangat Ibu, hitam putih silih berganti dalam alur kehidupan ini. Iya, 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 iya. Kita lanjut ya, Bu, ke berikutnya yaitu soal ke-44 atau indikator ke-44, disajikan beberapa sumber belajar yang berbasis cetak. Teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran wacana. Masih ke wacana ya, Bu ya. Nih, ciri wacana itu apa?
Masih ingat Bu ciri wacana? Kecuali ya Bu ya? Carinya kecuali. Berarti yang bukan. Oh, ini kecuali ya. Ya. Carinya yang bukan. Kalimat di atas berdiri sendiri dan memiliki makna yang berbeda. Jual rumah. Nyari yang salah. Yang D. Yang salah, betul. Yang D. Yang mana Bu? Yang D. Di atas berdiri sendiri dan memiliki makna yang berbeda. Yang D. Coba ingat betul ya. Jadi ingat ke ciri-ciri wacana. Ciri-ciri wacana itu yang pertama apa Bu? Masih ingat? Ya, yang D Bu. Ya. Ciri-ciri wacana itu yang pertama adalah berbentuk satuan gramatikal ya Bu. Yang tadi ya udah. Yang kedua merupakan satuan terbesar, tertinggi dan terlengkap. Selanjutnya berbentuk uraian kalimat-kalimat. Terus berbentuk tergantung kepada hubungan proposisi. Selanjutnya memiliki hubungan yang kontinu dan berkesinambungan, kohesi, koherensi. Ciri-ciri kalimat. Jadi yang diingat adalah ini yang dicarinya adalah yang bukan ya, yang salah gitu, betul. Jawabannya adalah yang D. Karena kan kalau misalkan wacana itu tidak bisa berdiri sendiri ya Bu, harus saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Ya, jadi yang namanya wacana itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus saling berkaitan, harus kohesi, harus koherensi, harus gramatikal, harus komunikatif, harus berbagai informatif begitu. Baik, kita lanjut ya Bu. Nah, indikatornya adalah disajikan sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat mengkonstruksi bahan pembelajaran prosa secara tepat. Ini hubungannya dengan prosa, Bu. Ya, nilai moral. Oke, yang mana Bu? Pesan ya, pesan yang ingin disampaikan. Selalu bekerja keras demi mengejar cita-cita, membahagiakan orang tuanya. Oke, bagus Ibu. Jawabannya adalah yang C. Selalu bekerja keras. C ya? C ya Bu ya? Iya. Kata kuncinya ada di mana Bu? Nilai moral. Ya, nilai moral. Nilai Terus? moral. Ya. Di kalimat mana Bu? Kalimat mana? Di kalimat mana? Coba yang menunjukkan bahwa oh iya ini ternyata harus bekerja keras untuk mengejar cita-cita dan membahagiakan orang tua. Dulu, Bu. Ini yang mana untuk ya? bisa mengabulkan cita-cita emak. Iya. Betul, itu ya. Untuk bisa mengabulkan cita-cita emak. Berarti itu intinya adalah harus bekerja keras dulu baru supaya cita-citanya untuk membahagiakan orang tuanya tercapai. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Itu jawabannya yang C. Terima kasih Ibu. Salam sehat, salam bahagia. Sama-sama Bu Ai. Iya. Saya stop dulu. Refresh ya Bu, banyak ilmu yang lupa. Diingatkan kembali. Terima kasih Bu Ai. Ya, sama-sama Ibu. Baik Pak Andri. Pak Andri. Saya kembalikan ke Pak Andri ya. Karena kata-kata banyak. Terus yang ketiga itu faktor gitu ya kan ya, faktor. Karena nanti dia menerapkan dalam program belajar.
Siapa ayah belum datang, Ki? Ayo. Bu ya, saya nutup dulu. Baik, aduh, mohon maaf nih Bu Ai, kami sedang diskusi untuk menentukan apa ini ya, tujuan pembelajaran elaborasi untuk mapel bahasa Indonesia. Padahal saya backgroundnya bahasa Inggris. Saya close untuk stop recording dulu ya Bu.